Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wijaya, NIM 221410076. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel catatan data warga. Yang pertama kita membuka CMD, lalu mengaktifkan MySQL exam dan membuka CMD. Create database, kemudian ketik MariaDB use warga. Ketika berhasil, di sini kita membuatkan create table warga, ID provinsi dan primary key-nya. Dan di sini field yang terdiri dari ID provinsi dan nama provinsi. Fungsi dari tabel warga menyimpan data provinsi, ID provinsi, ID unik untuk setiap provinsi, nama provinsi semisal Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan lain-lain. Kemudian create table kabupaten. Berdiri dari MariaDB, terus klik create table kabupaten, input ID kabupaten, ID provinsi, nama kabupaten. Yang bisa kita lihat di sini ada ID primary key-nya. Fieldnya terdiri dari ID kabupaten, ID provinsi, dan nama kabupaten. Fungsi dari tabel kabupaten untuk menyimpan data kabupaten, kota terkait dengan provinsi. ID kabupaten itu sama seperti yang di atas, ID unik untuk setiap kabupaten, dan ID provinsi itu menunjukkan provinsi yang terkait, dan nama kabupaten yaitu ya nama kabupaten seperti yang kita ketahui, seperti Kabupaten Banyuasin dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada tabel kecamatan. Tabel kecamatan merupakan fungsi untuk menyimpan data kecamatan yang ada dalam kabupaten. ID-nya masih sama. ID kabupaten menunjukkan kabupaten yang terkait seperti yang kita jelaskan barusan tadi. Kemudian tabel kelurahan yang terdiri dari ID kelurahan. Fungsi tabel kelurahan yang menyimpan data kelurahan desa yang ada dalam kecamatan. ID-nya masih sama. ID unik untuk setiap kelurahan menunjukkan kecamatan yang terkait dan relasi kecamatan tersebut. Kemudian di sini kita membuat tabel keluarga, yaitu ya terdiri dari MariaDB, create tabel keluarga, input ID keluarga, ini adalah primary key-nya, ID keluarga, terus nomor kakak menggunakan varchar, nama kepala keluarga menggunakan varchar juga. Fungsi tabel keluarga untuk menyimpan data keluarga yang terdaftar di kelurahan. ID unik, ID keluarga itu untuk ID unik untuk setiap keluarga. ID kelurahan menunjukkan kelurahan yang terkait dalam relasi tabel ini. Nomor kakak adalah nomor kartu per keluarga yang ada di data kelurahan. Nama kepala keluarga yaitu nama kepala atau nama yang terdiri dari keluarga tersebut. Tadi kita sampai di tabel keluarga. Nah, di sini terus kita membuat create tabel individu, ya input ID individu. ID individu ini merupakan ID primary key-nya. ID keluarga, nik, nama, varchar, tanggal lahir, jenis kelamin. Fungsi dari tabel individu ini merupakan menyimpan data individu atau anggota keluarga. ID individu itu ID unik untuk setiap individu. ID keluarga menunjukkan keluarga yang terkait. Nik itu adalah nomor induk kependudukan, itu harus unik per individunya.
Nama ini adalah nama individu. Tanggal lahir merupakan tanggal lahir, jenis kelamin. Itu bisa terdiri dari laki-laki atau perempuan. Primary key-nya yaitu ID individu yang ini. Bisa kita lihat. Terus kita lanjut membuat tabel pengguna. Tabel pengguna di sini kita merupakan ID pengguna sebagai primary key-nya. Terdiri, kita bisa lihat ini nama pengguna menggunakan varchar, kata sandi, varchar, perannya kita pakai enum. Lalu kita membuat ini ID pengguna seperti yang kita lihat. ID pengguna, tabel pengguna ini merupakan fungsi menyimpan data pengguna sistem. Contoh pengelola atau pemakai data. Lalu ID pengguna masih unik, setiap penggunanya tidak boleh sama. Nama pengguna itu nama pengguna sistem, kata sandi untuk sebagai pengguna login yang di sini sebagai pengguna login. Lalu peran merupakan peran pengguna baik sebagai pengelola atau pemakai data. Setiap kabupaten terkait dengan satu provinsi, tabel-tabel di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain melalui foreign key-nya. Setiap kabupaten memiliki keterkaitan dengan satu provinsi, setiap kecamatan terkait dengan satu kabupaten, setiap kelurahan terkait dengan satu kecamatan, setiap keluarga terkait dengan satu kelurahan, setiap individu terkait dengan satu keluarga. Tujuan sistem yang kita buat ini merupakan struktur ini dapat digunakan untuk menyimpan data administrasi kependudukan, mencatat keluarga dan anggota keluarga tersebut dengan informasi seperti NIM, nama, NIK, dan tanggal lahir. Data ini dapat digunakan untuk keperluan seperti pendataan warga, program bantuan sosial, dan keperluan administrasi. Benefit yang dihasilkan dari tabel tersebut ialah relasi relasional, penggunaan foreign key, membuat data terstruktur dan terhubung dengan baik, menghindari redundansi data atau yang bisa kita sebut kesamaan data, yang meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data. Jika ada bagian yang perlu dilanjuti dan tindak lanjuti, akan mudah terakselerasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Jika ada kata dan kurangan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.